Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Baik, kami di sini akan membahas tentang Gestalt Therapy. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zulfahmi Abdillah dengan NIM 2101011110085. Selanjutnya saya sendiri, Ahmad Faisal, dengan NIM 2101011110055. Selanjutnya di sini kami mengambil referensi dari dua buku, yaitu Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy yang edisi 8 dan 9. Selanjutnya memasuki pembahasan. Yang akan dibahas yaitu ada 4 poin. Yang pertama, introduction. Yang kedua, key concept. Yang ketiga, the therapeutic process. Dan yang keempat, application therapeutic techniques and procedures. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan pertama, yaitu introduction. Di situ tertulis Gestalt therapy is an existential, phenomenological, and process-based approach created on the premise that individuals must be understood in the context of their ongoing relationship with the environment. Yang disebut di situ adalah terapi Gestalt adalah pendekatan eksistensial, fenomenologis, dan berbasis proses yang dibuat berdasarkan premis bahwa individu harus dipahami dalam konteks hubungan berkelanjutan mereka dengan lingkungan. Nah, tujuan awalnya adalah agar kita mendapatkan kesadaran tentang apa yang mereka alami dan bagaimana mereka melakukannya. Melalui kesadaran ini, perubahan secara otomatis terjadi. Pendekatannya bersifat fenomenologis karena berfokus pada persepsi klien tentang realitas dan eksistensial karena didasarkan pada gagasan bahwa orang selalu dalam proses menjadi, membentuk kembali, dan menemukan kembali diri mereka sendiri. Sebagai pendekatan eksistensial, terapi Gestalt memberikan perhatian khusus pada eksistensi sebagai pengalaman individu dan menegaskan kapasitas manusia untuk pertumbuhan dan penyembuhan melalui kontak interpersonal dan wawasan. Singkatnya, pendekatan ini berfokus pada di sini dan sekarang, apa dan bagaimana, dan hubungan aku dan engkau. Selanjutnya memasuki tokoh utama dan asal-usul Gestalt therapy. Nah, tokoh utama dalam terapi Gestalt adalah Fritz Perls. Ia lahir pada tahun 1893 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada tahun 1970 di Chicago, Amerika Serikat. Perls adalah seorang psikiater dan psikoanalisis yang dianggap sebagai bapak pendiri terapi Gestalt. Selain itu, Perls juga pernah belajar psikoanalisis dan psikologi eksperimental di berbagai institusi di Eropa, sebelum akhirnya mempraktikkan terapi Gestalt di Amerika Serikat. Perls mengembangkan teori dan praktik terapi Gestalt pada tahun 1940-an dan 1950-an bersama istrinya, yaitu yang bernama Laura Perls, dan murid-muridnya. Ia menyatakan bahwa terapi Gestalt tidak hanya berfokus pada permasalahan klien secara individual, tetapi juga memperhatikan bagaimana klien berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya memasuki ke pembahasan kedua, yaitu key concept. Di situ terdapat beberapa poin yang akan dibahas di bagian key concept, yaitu yang pertama, view of human nature, yaitu
Pandangan Gestalt tentang sifat manusia berakar pada filsafat eksistensial, fenomenologi, dan teori lapangan. Pengetahuan sejati adalah produk dari apa yang langsung terlihat dalam pengalaman orang yang melihatnya. Terapi bertujuan bukan pada analisis atau introspeksi, tetapi pada kesadaran dan kontak dengan lingkungan. Lingkungan terdiri dari dunia luar dan dunia dalam. Kualitas kontak dengan aspek dunia luar, misalnya orang lain, dan dunia internal, misalnya bagian dari diri yang tidak diakui, dipantau. Proses atau memiliki kembali bagian-bagian diri yang telah hilang dan proses penyatuan berjalan setahap demi setahap hingga klien menjadi cukup kuat untuk melanjutkan pertumbuhan pribadinya. Dengan menjadi sadar, klien menjadi mampu membuat pilihan berdasarkan informasi dan dengan demikian menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu Some Principles of Gestalt Therapy Theory. Nah, di situ terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari teori terapi Gestalt. Dijelaskan secara singkat di bagian ini. Yang pertama, holisme. Kedua, teori lapangan. Ketiga, proses pembentukan figur. Dan yang terakhir, pengaturan diri organismik. Nah, konsep kunci lain dari terapi Gestalt dikembangkan secara rinci di bagian berikut. Yang pertama, Holism Gestalt adalah kata Jerman yang berarti keseluruhan atau penyelesaian atau bentuk yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian tanpa kehilangan esensinya. Dan yang kedua yaitu teori lapangan atau terapi Gestalt didasarkan pada teori lapangan yang membumi pada prinsip bahwa organisme harus dilihat dalam lingkungannya atau dalam konteksnya sebagai bagian dari bidang yang terus berubah. Yang ketiga, proses pembentukan figur. Ini berasal dari bidang persepsi visual oleh sekelompok psikolog Gestalt. Proses pembentukan figur mengembangkan bagaimana individu mengatur pengalaman dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, proses pembentukan figur melacak bagaimana beberapa aspek bidang lingkungan muncul dari latar belakang dan menjadi titik fokus perhatian dan minat individu. Dan yang terakhir, regulasi diri organismi. Proses pembentukan figur terkait dengan prinsip pengaturan dari organismik, suatu proses di mana keseimbangan diganggu oleh munculnya kebutuhan, sensasi, atau minat. Selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu unfinished business. Di situ ditulis, when figures emerge from the background but are not complete and resolved, individuals are left with unfinished business, which can be manifest in unexpressed feelings. Yang artinya, ketika figur muncul dari latar belakang, tetapi tidak diselesaikan dan diselesaikan, individu dibiarkan dengan urusan yang belum selesai, yang dapat terwujud dalam perasaan yang tidak terekspresikan seperti kebencian, kemarahan, dan rasa sakit, kecemasan, kesedihan, rasa bersalah, dan pengabaian. Karena perasaan tidak sepenuhnya dialami dalam kesadaran. Perasaan itu tertinggal di latar belakang dan dibawa ke dalam kehidupan sekarang dengan cara yang mengganggu kontak efektif dengan diri sendiri dan orang lain. Dan selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu contact and resistance to contact. In Gestalt therapy, contact is necessary if change and growth are to occur. Contact is made by seeing, hearing, smelling, touching, and moving. Nah, artinya dalam kontak terapi Gestalt diperlukan jika perubahan dan pertumbuhan terjadi. Kontak dilakukan dengan melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan bergerak. Kontak yang efektif berarti berinteraksi dengan alam dan dengan orang lain tanpa kehilangan rasa individualitas seseorang. Prasyarat untuk kontak yang baik adalah kesadaran yang jelas, energi penuh, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu di konsep ini
adalah energy and blocks to energy. In Gestalt therapy, special attention is given to where energy is located, how is it used, and how it can be blocked. Blocked energy in another form of defensive behavior. Nah, yang artinya dalam terapi Gestalt, perhatian khusus diberikan pada di mana energi berada, bagaimana energi itu digunakan, dan bagaimana energi itu dapat diblokir. Energi yang diblokir adalah bentuk lain dari perilaku defensif. Ini dapat diwujudkan dengan ketegangan di beberapa bagian tubuh, dengan postur tubuh, dengan menjaga tubuh tetap rapat dan tertutup, dengan tidak menarik napas dalam-dalam, dengan mengalihkan pandangan dari orang lain ketika berbicara untuk menghindari kontak, dengan mencekik sensasi, dengan mematikan perasaan, dan dengan berbicara dengan suara terbatas untuk menyebutkan beberapa saja. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu the therapeutic process, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zulfahmi Abdillah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu tentang the therapeutic process, yaitu tentang proses terapi. Yang pertama yaitu mengenai therapy goals atau tujuan dari terapi itu sendiri. Gestalt therapy does not ascribe to a goal-oriented methodology per se. However, as Melnick and Nevis apply say, because of the complexity of the therapeutic work, a well-grounded methodology is essential. The 6 methodological components we consider vital or integral to Gestalt therapy: the continuum of experience, the here and now, the paradoxic theory of change, the experience, the authentic counter, and process-oriented diagnosis. Maksud dari tujuan terapi Gestalt yaitu di mana terapi Gestalt tidak menganggap sebagai metodologi yang berorientasi pada tujuan, namun yang seperti dikatakan oleh Melnick and Nevis pada tahun 2005 mengatakan ada beberapa tujuan yang telah untuk melaksanakan terapi ini, yaitu mengenai yang pertama tujuannya yaitu continuum pengalaman, yaitu pengalaman itu sendiri. Yang kedua, di sini dan sekarang. Yang ketiga, teori perubahan paradoks, dan yang keempat, eksperimen, dan yang kelima, pertemuan otentik, dan yang terakhir yaitu diagnosis berorientasi proses. Nah, lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai therapist function and role. An important function of Gestalt therapist is paying attention to clients' body language. Their nonverbal cues provide rich information as they often represent feelings of which the client is unaware. Instead, the therapist's job is to invite clients into an active partnership where they can learn about themselves by adopting an experimental attitude toward life in ways they try out new behaviors and notice what happens. Ya, yang dimaksud dari sini yaitu mengenai fungsi dari terapi Gestalt sendiri, yaitu di sini adalah memperhatikan bahasa tubuh pada klien atau menggunakan isyarat nonverbal. Ini menggunakan banyak informasi yang kaya, karena dari bahasa tubuh klien dapat mewakili dari perasaan apa yang klien rasakan. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang telah dinyatakan oleh Havrin and Goodman, yaitu menyatakan bahwa tugas terapis adalah mengajak klien ke dalam kemitraan
aktif di mana mereka dapat belajar tentang diri mereka sendiri dengan mengadopsi sikap eksperimental terhadap kehidupan di mana mereka mencoba perilaku baru dan memperhatikan apa yang terjadi. Baik, lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya mengenai therapeutic process, yaitu mengenai relationship between therapist and client. As an essential brand of therapy, Gestalt practice involves a person-to-person relationship between therapist and client. The therapists are responsible for quality of their presence, for knowing themselves and the client, and for remaining open to the client. They are also responsible for establishing and maintaining a therapeutic atmosphere that will foster a spirit of work on client part. Jadi di sini yang dimaksud mengenai hubungan antara terapis dan klien adalah bahwa antara klien dengan terapis harus memiliki hubungan yang kuat, di mana tugas terapis tadi seperti apa yang sebelum pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa tugas terapis sendiri adalah membangun hubungan dengan klien. Nah, di sini sangat berperan penting terapis untuk membangun hubungan dengan klien, di mana klien harus bersedia menceritakan apa yang sedang terjadi, dan respon terapis pada klien harus juga bisa membangun dan bisa melanjutkan mengenai permasalahan apa yang terjadi pada klien. Ya, untuk itu sangat penting atau perlu hubungan antara terapis dan klien. Oke, next mengenai client experience in the therapy. The general orientation of Gestalt therapy is toward dialogue, whereas Fritz Perls would have said that client must be comforted about how they avoid accepting responsible. The dialogue attitude carried into Gestalt therapy, original by Laura Perls, creates the ground for a meeting place between client and therapist. Jadi yang dimaksud di sini mengenai pengalaman klien dalam terapi, di mana orientasi umum pada terapi Gestalt adalah menuju dialog. Jadi hubungan antara terapis dan klien itu harus dibangun. Nah, menurut Fritz Perls yang dikatakan bahwa klien harus dihadapkan tentang bagaimana mereka menghindari menerima tanggung jawab. Sikap dialogis dibawa ke dalam terapi. Nah, untuk menciptakan dasar atau tempat pertemuan antara klien dan terapis. Masalah lain yang dapat menjadi titik fokus terapi termasuk hubungan klien terapis dan kesamaan klien berhubungan dengan terapis dan orang lain di lingkungan mereka. Jadi di mana klien di sini harus menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi apapun yang di masa lalu, dan harus diceritakan pada saat sekarang mengenai prinsip kemarin dan saat ini yang termasuk dalam Gestalt terapi. Jadi klien menceritakan beberapa pengalaman yang berkaitan mengenai permasalahannya, dan kemudian terapis untuk menyesuaikan dan mengambil bagaimana untuk penyelesaian yang tepat. Ya, untuk melanjutkan pembahasan yang keempat mengenai application therapeutic techniques and produce, di mana di sini mengenai pengaplikasian dari terapi Gestalt. Yang pertama yaitu the experiment in Gestalt therapy. Although the Gestalt approach is concurred with the obvious, it simply should not be taken to mean that the therapist's job is easy. Developing a variety of intervention is simple, but employing these methods in a mechanical fashion allows clients to continue in authentic living
If clients are to become authentic, they need contact with an authentic therapist. Nah, di sini bagaimana betapa pentingnya mengenai percobaan dari terapi gestalt. Jadi di mana walaupun gestalt terapi terlihat mudah bagi para klien, tapi tidak bagi para terapis. Jadi di mana terapis harus untuk mencoba membangun kembali apa yang telah terjadi dengan cara membuat klien untuk bisa eksperimen mengenai kejadian yang mengenai tentang permasalahannya. Jadi di sini sangat perlu klien untuk mempercayai dengan terapis. Lanjut mengenai yang kedua, yaitu preparing clients for Gestalt experience. If students in training limit their understanding of Gestalt therapy to simply reading about the approach, Gestalt methods are likely to seem abstract and the notion of experiment may seem strange. Asking clients to become an object in one of their dreams, for instance, may seem silly and pointless. Di sini yaitu mengenai persiapan klien untuk eksperimen Gestalt. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu di mana klien di sini harus mengikuti eksperimen atau experience yang terjadi, yang telah disiapkan oleh terapis, di mana terapis memiliki banyak eksperimen dan di mana klien harus memilih di antara berbagai eksperimen tersebut. Nah, di sini untuk agar klien dapat percaya untuk mencoba eksperimen dari terapis, terapis harus membangun hubungan yang kuat, di mana di sini ada beberapa persiapan yang harus disiapkan klien sebelum melakukan eksperimen, seperti apa yang telah disebutkan. Lanjut mengenai application therapy techniques and practice yang ketiga, yaitu the role conversation. Conversation is used at times in the practice of Gestalt therapy, yet it does not have to be viewed as a harsh attack. Conversation can be done in such a way that clients cooperate, especially when they are invited to examine their behaviors, attitude, and thoughts. Therapists can encourage clients to look at certain incorrectness, especially gaps between their verbal and nonverbal expression. Nah, di sini mengenai konfrontasi yang terkadang terjadi dalam Gestalt terapi, di mana mungkin konfrontasi atau serangan yang dilakukan oleh terapis mungkin membuat klien sedikit tidak enak. Nah, ini harus diselaraskan atau dihubungkan antara klien dengan terapis. Konfrontasi juga dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga klien dapat bekerja sama, terutama ketika diajak untuk memeriksa perilaku, sikap, dan pikirannya. Terapis dapat mendorong klien untuk melihat keganjilan tertentu, terutama kesenjangan antara ekspresi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, konfrontasi tidak harus ditujukan pada kelemahan atau sifat negatif pada klien. Klien pada hal ini dapat ditantang untuk mengenali bagaimana mereka sifat-sifat yang ada pada dalam diri mereka, dan hal ini harus dengan persetujuan dari klien tersebut. Lanjut, Gestalt therapy in
interventions. Experiments can be useful tools to help the client gain fuller awareness, experience internal conflict, its resolve inconsistencies and dichotomies, and work toward an impasse that is preventing completion of only fish passions. Exercise can be used to elicit emotion, production, or achieve a specific goal. Nah, di sini mengenai intervensi yang terjadi dalam terapi Gestalt. Mungkin berhubungan dengan eksperimen yang mungkin yang berguna untuk membantu klien mendapatkan kesadaran penuh mengalami konflik internal dan menyelesaikan ketidakkonsistenan dan dikotomi yang terjadi, mengatasi ketentuan yang mencegah penyelesaian urusan dan belum selesai, latihan yang belum terjadi. Nah, di sini ketika harus digunakan secara sebaik-baiknya. Intervensi yang dijelaskan di sini sesuai dengan situasi pada terapis. Jadi tidak serta-merta terapis menggunakan intervensi yang ada pada umumnya. Jadi terapis harus menyesuaikan intervensi apa yang terjadi pada klien itu sendiri. Baik, lanjut kepada pembahasan mengenai application therapeutic techniques and produce yang kelima atau yang terakhir, yaitu tentang application to group counseling. Gestalt therapy is well suited for a group context. Gestalt therapy encourages direct experience and action as opposed to merely talking about conflict is problems and feelings. Its members have experiences pertaining to some future, even they can negate future concurrence in the present. This here and now focus and feelings the group and assist member in vividly exploring their concurrence. Moving from talking about to action is often done by the use of experiments in a group. Jadi di sini dimana Gestalt terapi ini sangat memungkinkan atau lebih banyak dipakai pada grup atau konseling kelompok, dimana ini Gestalt terapi sangat cocok digunakan untuk konteks yang berkelompok, seperti mengenai pengalaman pada masalah keluarga ataupun dengan temannya dan yang memiliki pertentangan, dan dengan hanya berbicara mengenai konflik dan keadaan yang jika anggota memiliki kecemasan yang berkaitan dengan beberapa peristiwa yang ada di masa depan, mereka dapat memberlakukan kekhawatiran masa depan ini di masa sekarang, karena Gestalt terapi bersifat this here and now, jadi bersifat sekarang dan sekarang, fokus. Jadi di sini semua mungkin kekhawatiran mereka ataupun permasalahan dari mereka bisa dijelaskan, walaupun itu yang akan mungkin terjadi di masa depan. Nah, di sini terapi Gestalt menggunakan berbagai macam intervensi yang dirancang untuk mengintervensikan apa yang dialami klien tersebut. Nah, pada kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran. Semua teknik yang dijelaskan sebelumnya juga dapat digunakan dalam kelompok terapeutik. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok 7. Jika ada salah kata ataupun salah ucapan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.